mau ditipu lagi. Agustus itu sudah ketahuan dia punya suami, punya istri. Ini dia nih pengacaranya Inara ini, terlambat. Duduk sini kau. Sorry Keca, ini bukan mungkin soal kronologi ini udah lewat mungkin ya kemarin. Ya harus tahu dong kronologinya, teman-teman. Pemirsa nih, pemirsa harus mengerti kronologinya. Jadi pada saat dia di chat sama Mawa, bener nggak ada suami saya nih ngaku kalau dia udah punya istri? Kaget dong, tapi kan statusnya menikah, iya kan? Nah akhirnya dia bohong kembali bilang enggak, sebenarnya aku udah talak 2, aku udah pisah rumah. Nah akhirnya Inara membalas tuh di tanggal 17 Oktober baru membalas, oh iya Mawa, tapi kan dia mau seolah-olah tidak ada apa-apa gitu. Oh iya Mawa, bener nggak kamu kalau udah talak cerai dan pisah rumah? Ternyata bohong lagi. Astagfirullah, nggak pernah kak pisah rumah gitu. Jadi dari situ aja udah terlihat jelas ya. Dan Inara juga sempat ngomong kayak begini kan. Saya ini terjebak dalam, mana tuh yang kemarin? Bentar. Pokoknya intinya Inara pernah sempat sampaikan bahwa dia ini terjebak dalam poligami yang dia memang udah susun dari 2023. Dan teman-teman boleh baca juga di situ bahwa ini bukan kejadian pertama kali. Jadi 2023 dia memang sempat meminta poligami. Iya kan? Jadi memang kejadian ini udah sering. Nah, saya berbicara sebagai teman nih. Pada saat itu Inara datang ke tempat saya, pada saat itu ya, saat sudah ketahuan ya, dia udah menikah siri, saya nggak tahu. Pada saat udah ketahuan dan segala macam, baru Inara nangis kepada saya. Lalu dia bilang, iya kak, jadi awalnya aku tahu dia single, tapi ternyata dia udah ada istrinya chat aku kayak begini. Lalu dia bilang kalau dia udah talak cerai dan udah pisah rumah. Nah aku chat dia. Nah pas udah chat, lalu aku bilang bawa dia ke aku mau tanya sama dia. Terbangin langsung dari Medan, saya ketemu sama Insan. Saya bawa pengacara untuk khusus untuk perceraian, ya kan? Kalau memang dia udah talak cerai, bener nggak? Lu jangan mau ditipu lagi gitu. Lalu saya bawa si Insan duduk, saling cium tangan. Dari cium tangannya aja udah berlebihan, kayak pemain peran banget ini orang nih. Lalu, kamu katanya udah talak cerai, istri kamu udah sampai di mana? Mana berkasnya? Saya bilang, enggak kak, maksudnya udah talak cerai di ini aja, di omongan aja, itu bukan udah termasuk talak. Bilang kayak Inara, bohong kan? Belum ditalak istrinya itu. Satu. Lalu kebohongan orang ini lagi. Inara tuh orangnya, saya juga nggak ngerti ya. Saya pikir Inara tuh kayak, kamu nih kayak orang, ya saya juga menyalahkan dia gitu. Kayak orang bodoh, kamu ini nggak bisa mikir mana bener mana bohong. Inara selalu gini, iya kak aku tuh kasihan banget dia itu lagi susah, kata dia gitu. Jadi kalau teman-teman bilang Inara menikah jadi istri kedua hanya karena duit, nggak ada, nggak dikasih apapun. Lah sekarang di chat itu aja mau aja mengatakan bahwa dia aja tinggal di kafe. Kira-kira bisa berpikir nggak? Nah terus habis itu bohong lagi nih si Inara cerita ke saya, dia kasihan kak, lagi ditipu orang 40 miliar, makanya hidupnya lagi susah. Aku tuh kasihan, aku kepikiran dia terus. Saya udah feeling, alah bilang aja lu nggak punya duit. Bilangnya seolah-olah lagi ditipu sama orang. Jadi kan, ya aku lagi susah keadaannya, aku habis ditipu orang. Pada saat ketemu saya tanyain, kamu katanya habis ditipu orang 40 miliar, udah dilaporkan? Udah kak, kata dia. Terus dilaporkan di mana? Di Polres Medan pokoknya, di Polres Medan kak. Kok di Polres Medan 40 miliar, Polres Medan, Bareskrim dong. Bareskrim dulu 15-20 miliar, kamu udah bisa diterima laporannya. Saya bilang gitu. Iya kak, minimal kamu laporan nggak di Polda? Iya kak, diurusin sama kakak ipar. Ya udah sini, mana laporan polisi kamu biar saya kali aja saya bisa bantu, saya bilang gitu kan. Ada di kakak ipar saya kak. Bullshit. Tapi kenapa sih kak Inara tuh nggak mau minta maaf ke Mawan sih? Hah?
nggak mau minta maaf ke Mawar? Gini loh, aku sudah menanyakan ini juga, teman-teman pada nanya nih ke aku, kenapa nggak mau minta maaf ke Mawa? Saya sudah menginformasikan ke Inara. Jadi teman-teman juga harus tahu, saya bilang tadi dua perspektif yang berbeda. Jadi rasanya memang jadi Mawa, rasanya juga jadi Inara. Mawa, aku mengerti banget rasa perasaan kamu, aku juga harus juga mengerti perasaannya jadi Inara. Dan di sini aku sekali lagi, aku membela pun bukan semata-mata kayak seolah-olah aku membela, aku tegak lurus aja. Kalau Inara benar aku benarkan, Inara salah saya siap mundur, ya. Kalau memang Inara benar bersalah, maka dari itu saya siapkan ini surat. Inara siap ya, apabila kamu membohongi aku siap mundur, aku nggak urus perkara kamu. Jadi apa yang kamu sampaikan semua benar adanya dan kamu bisa bertanggung jawab. Makanya saya suruh tanda tangan, saya suruh anak-anak tanda tangan dia. Suruh dia tanda tangan, dia bersedia bahwa apa yang dia sampaikan itu semuanya dia bisa bertanggung jawabkan kepada kita. Dan kita sampaikan ini sesuai apa yang disampaikan sama klien kita di kantor hukum saya. Nah, mau konfirmasi perihal isu yang kabarnya Inara hamil. Nggak ada, salah. Bener nggak? Nggak, bullshit. Itu orang nggak kenal Inara deket gitu-gitu aja kok bisa menyampaikan Inara hamil. Nggak ada. Tapi Inara udah memastikan bahwa Udah memastikan, saya udah nanya. Kak Ica sedikit perihal hak asuh anak, kalau misalnya tapi benar lagi mungkin dari tim Kak Ica atau Inara ada langkah hukum. Enggak, saya belum tahu. Karena itu gini loh, kita itu sebagai kuasa hukum, bro, nih kuasa hukum dia nih, suruh duduk di sini, panggil. Ini Zuhair adalah salah satu kuasa hukum yang megang perkara Inara. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kuasa hukum Inara di laporan polisi itu berbeda-beda. Laporan polisi Bareskrim punya kuasa hukum juga. Laporan polisi di Polda Metro Jaya punya kuasa hukum juga. Kalau dia laporan di Bareskrim ya? Bareskrim. Nah, laporan polisi di Bareskrim. Jadi mungkin itu bisa tanya ke kuasa hukumnya. dengan sebelum ke kuasa hukum, Iya. yang tadi itu kan Iya. soal hak asuh anak tadi bagaimana kan? Nah, jadi nggak tahu, karena saya memegang setiap kuasa hukum laporan polisi itu berbeda-beda. Setiap satu laporan polisi, kuasa hukumnya tanda tangan lagi. Berkuasa, dikuasakan untuk memegang laporan polisi dengan laporan bla 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 bla. Lalu kedua, buat laporan polisi lagi di Polda Metro Jaya. Kuasa hukumnya siapa nih? Siapa yang mau megang? Bla 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 bla. Nah, untuk saat ini, untuk perihal anak, saya belum dikonfirmasi, belum juga dimintakan tolong perihal hak asuh anak. Tapi kan sekarang anaknya lagi sama Virgo nih, sama bapaknya. Iya. Si Inara semenjak kasus ini udah ketemu sama anaknya lagi. Tahu saya kemarin Inara itu bilang sama saya mau ketemu anaknya karena habis operasi. Makanya Kak, aku kangen, aku pengen ketemu sama anak aku gitu. Oh ya udah, teman. Kan di podcastnya Mawa ada statement kalau mendapat ancaman dari Inara. Mendapat ancaman? Mawa. Mau mengatakan Di di podcastnya Bu Maya. Ancaman apa? Nggak ada ancaman. mungkin ada intervensi dari Nggak. Inara sendiri, benar itu? Nggak ada. Nggak ada. Lalu nih saya menjelaskan juga ya, kenapa Inara pada saat itu sempat, ini kan banyak nih pertanyaan netizen bilang, kok bilang nggak ada apa-apa pada saat itu. Nah, itu dia izin sama saya. Kak, aku mau chat kayak begini, kenapa kamu mau chat kayak begini? Udahlah Kak, aku sudah mengudahi, aku mundur dari sini karena aku merasa aku terjebak, aku harus berpoligami. Nah terus rasanya aku pikir si Insan kan bilang, istri aku udah siap dipoligami kok kalau memang kamu mau. Tapi setelah dicat ternyata Insan bohong terus, ya kan? Nah terus akhirnya si siapa namanya Inara bilang sama saya, dia mau ngechat si Mawa seperti ini, menurut kakak gimana? Supaya apa kamu ngechat kayak gini? Supaya dia tidak menyakiti hati perempuan lain. Jadi tujuannya saya ngechat nggak ada apa-apa supaya dia kalau memang dia nggak tahu apa-apa, dia tidak tersakiti gitu. Jadi pada saat dia ngechat kayak gitu supaya hatinya si perempuan ini tidak sakit karena dia pernah merasakan bagaimana sakitnya dulu ada wanita lain dalam hidupnya gitu. Jadi karena udah terlanjur ya, maka dari itu kenapa Inara melaporkan 378 yang katanya Ya. kok melaporkan 378, nggak mungkin kita melaporkan 378 tanpa barang bukti.
Apakah bisa SPKT menerima dan jadi laporan polisi kalau barang buktinya itu tidak kuat, ya kan? Makanya dilaporkan di Polda Metro Jaya 378. Barang buktinya apa? Barang buktinya ada identitas, ada KTP yang dinyatakan single. KTP-nya itu tidak menikah loh. Jadi